Shalom saudara dan saudari, para jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya berdoa agar semua Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita sebagai makanan rohani kita dan juga untuk ibadah kebaktian kita pada hari ini. Jadi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami dapat bersekutu walaupun melalui saluran online, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu yang tidak terbatas, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami dimanapun kami berada, dan biar Tuhan hati kami siap untuk mendengar daripada sabda, daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan diurapi, dan juga setiap perkataan yang keluar adalah ilham daripada Roh Kudus-Mu, dan juga mereka yang mendengar ya Bapa juga mendapat peneguhan di dalam iman kami bersama, supaya Tuhan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk kita. Filipi 1 ayat 27 hingga 30 berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Jadi kali ini kita akan, saya ingin membawa kita untuk menelusuri daripada kitab Filipi. Ya, jadi saya akan berkongsi banyak daripada kitab Filipi. Saya akan membuat satu siri yang khusus untuk kitab ini. Tapi saya memulai daripada pasal pertama, daripada ayat yang ke-27 sampailah bab yang terakhir. Ya. Jadi mengapa saya tidak mengambil daripada pasal yang pertama, daripada ayat pertama sehingga ayat 26? Karena kalau saudara dan saudari mungkin masih ingat, saya pernah juga berkongsi tahun lalu daripada ayat yang ke-21, 22 dan sebagainya. Jadi kali ini saya ingin membawa kita melihat surat Filipi ini dengan lebih mendalam lagi, supaya kita dapat belajar bersama dan juga dapat membangun iman kita. Karena saya percaya bahwa khotbah yang baik adalah bila kita mempelajari satu kitab dengan sepenuhnya, supaya kita dapat mengambil pelajaran ataupun kata-kata Tuhan, firman Tuhan dari dalamnya untuk kehidupan kita. Dan kita juga dapat memahami Alkitab secara keseluruhan. Dan ya adalah baik supaya saya hanya tidak memilih topik-topik tertentu hanya untuk memenuhi telinga kita, keperluan kita, tetapi yang penting adalah firman Tuhan disampaikan. Jadi saudara dan saudari, kita akan banyak berbicara tentang kitab ini ketika saya akan berkongsi mungkin di minggu 2 minggu yang akan datang dan seterusnya. Setiap kali giliran saya akan memfokuskan kepada kitab Filipi ini sampailah bagian yang terakhir daripada kitab ini. Jadi puji Tuhan saudara, kita dapat bersama. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Filipi ini, suatu kitab yang sangat menarik. Ia sebenarnya adalah sebuah surat daripada Paulus, yaitu surat Filipi juga digelar sebagai the prison epistle, ataupun disebut juga sebagai surat yang ditulis dari penjara. Tetapi saudara, jangan kita mungkin berpikir bahwa seperti penjara yang kita ada sekarang.
Tetapi pada waktu ini Paulus sebenarnya sedang berada dalam tahanan, yaitu dia sebenarnya dipenjarakan di rumahnya sendiri. Pada waktu itu dia dijaga oleh askar-askar Romawi. Ya, ini adalah tahanan yang pertama, penahanan pemenjaraan yang pertama. Ini adalah untuk case ataupun untuk yang dianggap agak ringan. Jadi ia tidak berbahaya. Jadi ia hanya perlu ditahan di rumah dan dijaga pergerakan kemana Paulus pergi. Dia masih boleh bergerak dan bekerja untuk memenuhi keperluan pribadinya. Dan juga dia masih boleh menerima orang-orang yang datang ke rumahnya. Dan Paulus pada waktu ini, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan menemukan kisah di mana dia berada di rumahnya dan dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Jadi surat ini ditulis dalam keadaan di mana Paulus ditahan, ya. Dan kalau kita membaca surat ini, kita juga boleh membaca kitab lain seperti Efesus dan juga Kolose, karena 3 kitab ini ataupun surat ini adalah ditulis bersamaan dan tetapi ditujukan kepada jemaat yang berbeza. Namun kita akan melihat ada beberapa persamaan di dalam surat-surat ini, dan kita dapat membuat rujukan ataupun cross reference daripada 3 surat ini, karena ada sesuatu yang disebutkan di dalam surat ini dan dijelaskan dengan lebih detail di surat yang lain. Jadi saudara, hari ini kita melihat surat ini, ya, dan pernah saya katakan dulu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus di dalam nada yang sangat gembira. Ya, dia banyak sekali bersukacita ketika dia menulis surat ini. Dan kalau kita membaca dalam terjemahan Indonesia, sebanyak 12 ayat yang kita akan temukan di mana Paulus mengatakan dia bersukacita, bersukacita, bersukacita. Dalam doa dia bersukacita daripada ayat yang pertama, bab yang pertama sampai bab yang keempat, semuanya mengandungi ada perkataan sukacita. Jadi saudara, Paulus menulis ini dalam keadaan yang gembira, walaupun dia tengah mengalami penahanan, pergerakannya dikawal. Kemana dia pergi, dia sentiasa dikawal, dan dia tidak bebas sebenarnya. Tetapi walaupun dalam keadaan sedemikian, dia tetap bersukacita. Jadi saudaraku, mungkin kita melihat kehidupan kita hari ini, wah, kita dibelenggu dengan SOP dan sebagainya, tapi masihkah kita masih boleh bersukacita seperti Paulus? Paulus mungkin mengalami lebih daripada kita. Bayangkan kalau kita setiap hari keluar rumah, semuanya dikawal oleh polis. Tetapi Paulus di dalam 2000 tahun yang lalu, dia juga mengalami hal yang dimana dia merasa terhad, dia merasa dikekang, tetapi dia tetap bersukacita karena Yesus Kristus. Dan itu juga menjadi sumber sukacita kita apabila kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menang terhadap dosa, terhadap maut. Maka kita juga harus bersukacita. Itu adalah alasan yang paling kuat untuk kita bersukacita. Bukan karena suasana, bukan karena keadaan. Suasana akan berubah-ubah. SOP hari ini mungkin akan berubah, tahun depan kita tidak tahu, dan seterusnya. Keadaan sentiasa akan berubah. Tetapi sukacita di dalam Tuhan adalah karena Kristus telah menyelamatkan kita, yang telah mengampuni kita, yang membenarkan kita, membawa kita kepada Allah Bapa. Dan itulah sumber sukacita kita. Amin, saudara. Jadi mari kita melihat di dalam teks ini, supaya kita melihat dengan teliti lagi apakah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi dan apa yang boleh kita ambil sebagai aplikasi untuk kita pada hari ini. Jadi hari ini saya mengambil tema, yaitu perjuangan iman, ya, perjuangan iman. Seperti mana kalau kita membaca di ayat 27, kalau kita membaca dikatakan begini, Paulus mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa,
berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi saya meng-highlightkan perkataan berjuang untuk iman, dan saya mengambil tema dari sini adalah perjuangan iman. Jadi kalau kita melihat, kalau kita membandingkan 3 surat daripada penjara ini, penahanan Paulus ini, kita melihat bahwa ada satu kesinambungan, ada satu tema yang berulang, ya. Di mana kalau di dalam Efesus kita melihat Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus tentang peperangan rohani. Kita bukan melawan darah dan daging katanya, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, dan dia menjelaskan tentang perlengkapan senjata rohani. Ada pedang, ada perisai, ada ketopong keselamatan dan sebagainya. Ya, dan di sini Paulus tidak menjelaskan tentang hal demikian, tetapi dia ada menyebut sedikit tentang berjuang, ya, berjuang untuk iman. Jadi dalam pemikiran Paulus ini bahwa kehidupan Kristen ini adalah sebuah perjuangan, ya. Ia bukan satu kehidupan di mana kita telah mendapatkan suatu tiket dan kita hanya menunggu saja, tetapi kehidupan sebagai orang Kristen adalah sebuah perjuangan. Ia adalah suatu perjalanan yang kita tempuhi sampailah kita sampai kepada garis akhir dalam kehidupan iman kita. Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, ataupun sampai Tuhan datang kembali, maka ini adalah perjuangan saudara dan saudari. Jadi Paulus mengatakan di sini berjuang untuk iman, ya. Dan kalau kita membaca sebelumnya, di mana Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, katanya di ayat yang ke-21. Dan kita melihat Paulus menulis itu bukan karena dia rasa putus asa, bukan karena dia sudah mau mati, tetapi dia menulis itu karena dia tahu bahwa hidup dia di dunia ini adalah hidup bagi Kristus dan berbuah bagi kerajaan Allah. Dan kalau dia pergi pun, kalau dia mati, itu suatu yang keuntungan yang besar baginya, karena dia tahu kemana dia akan pergi. Jadi di sini dia sepertinya mengubah haluan daripada dirinya, tetapi dia menulis pula kepada orang Filipi, menunjukkan kepada orang Filipi. Dia bukan saja menunjuk kepada dirinya sendiri, mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tapi sekarang dia sedang masuk dan sedang mengajar jemaat di Filipi. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan 3 poin yang penting daripada teks ini. Teks yang pendek ini, daripada ayat 27 hingga 30 ini. Dalam perjuangan iman, ya. Jadi poin yang pertama yang saya ambil adalah, yang pertama yang dapat kita lihat daripada ayat 27 adalah hidup berpadanan dengan Injil. Itu poin yang pertama. Dalam kita berjuang, saudara, dalam kita mengikuti Yesus, perjalanan iman kita, perjuangan iman kita di dalam Tuhan, yang pertama sekali sebenarnya perjuangan iman kita bukanlah melawan manusia, tetapi mari kita hidup berpadanan dengan Injil. Jadi ini yang dikatakan di ayat 27. Dikatakan, Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan hidup berpadanan dengan Injil ini apa sebenarnya, saudara? Ya, kalau kita mau melihat dengan lebih huraian dia lagi tentang bagaimana hidup berpadanan dengan Injil, mungkin kita boleh saya cadangkan untuk kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan di sini seperti yang saya katakan tadi, karena surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, 3 surat ini adalah ditulis dari penahanan Paulus, ya, ketika dia di dalam tahanan. Jadi Paulus menulis ini dalam tahanan bersama, dan kita boleh saling melihat surat ini ada suatu yang saling mendukung, ya. Jadi dalam Efesus 4 ayat 1 hingga 7 kita akan menemukan kata berpadanan sekali lagi, ya. Dikatakan di sini ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Sekali lagi, dia berpadanan dengan panggilan itu. Paulus menulis kepada Filipi mengatakan, hidupmu berpadanan dengan Injil. Ya. Juga di Efesus juga menyeru hal yang sama, supaya mereka hidup berpadanan dengan panggilan Injil itu. Dan dia menghuraikan dengan lebih detail di ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Apa yang dikatakan Paulus? Paulus mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus, hiduplah berpadanan dengan panggilan. Di Filipi dia kata berpadanan dengan Injil. Jadi apa yang dikatakan berpadanan itu? Jadi hidup yang berpadanan dengan Injil, kita boleh secara ringkasnya kita boleh melihat di sini, tapi saya percaya sebenarnya lebih luas, skop yang lebih luas lagi. Tapi di sini sudah disebutkan oleh Paulus, dia mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apakah ini, saudara? Ini adalah berkaitan dengan sikap hati orang percaya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, seharusnya memiliki sikap hati yang bagaimana? Seperti yang dikatakan di dalam firman ini. Yang berpadanan dengan Kristus, Injil Kristus. Rendah hati, saudara. Lemah lembut dan sabar. Jadi kita melihat itu yang berpadanan dengan Injil. Jika sebelumnya orang yang belum percaya kepada Yesus mungkin mudah marah-marah, saudara. Tapi tidak bersabar. Ya. Tapi sekarang Tuhan berkata, yang berpadanan dengan Injil adalah bersabar. Ini melihat kepada sikap hati. Lemah lembut, rendah hati. Kalau sebelumnya kita ini ego, ya, tidak pernah kalah, tidak pernah salah. Mari kita menilai bagaimana sebagai seorang Kristen kita melihat kehidupan kita. Bagaimana kita di rumah? Apakah kita ego? Apakah kita saja yang betul? Bagaimana kita di tempat kerja? Apakah kita memiliki sikap rendah hati? Atau semuanya karena aku, saudara? Jadi berpadanan dengan Injil adalah salah satunya adalah sikap hati. Dan banyak lagi sikap hati yang lain kalau kita mau mempelajari daripada firman Tuhan. Ya. Mungkin tidak dapat huraikan ataupun memberikan kita petikan yang terlalu banyak. Tetapi kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh menyelidiki firman Tuhan. Kalau apa yang Yesus perintahkan, itu adalah panggilan ataupun kehidupan yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Dan seterusnya dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, jadi kehidupan sebagai orang percaya, bahkan dengan kita bergaul dengan orang lain, kita tidak hidup sendirian, saudara. Kita hidup bersama dengan orang lain. Kita sentiasa didampingi orang lain. Ada orang percaya, ada orang yang tidak percaya. Saudara dan saudari kita yang terdekat, yang jauh mungkin, kawan-kawan kita, siapapun. Tapi dikatakan di sini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita hidup dalam community, dan ini ditujukan kepada gereja. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, satu buah gereja, apakah kita saling membantu? Itu dalam hal kita menunjukkan kasih kita. Amen. Jadi seterusnya juga dikatakan memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan seterusnya disebut. Ini semuanya memelihara kesatuan sebenarnya. Jadi sebagai jemaat Tuhan, kita juga yang berpadanan dengan Injil adalah bukan saling bercakaran, bukan saling memfitnah, bukan saling mendengki satu sama lain, ya, tapi kita memelihara kesatuan roh kita. Jadi itu secara ringkas apa itu hidup yang berpadanan dengan Injil. Sebenarnya banyak lagi, saudara, hidup berpadanan dengan Injil. Apa yang Injil katakan, apa yang firman Tuhan katakan, ya, itulah hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup untuk memuliakan Allah.
Sebelum ini saya berkongsi tentang sebagai penyembah yang benar, sebagai persembahan yang sejati, korban yang sejati, ibadah yang sejati. Semua itu adalah suatu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kita perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 27 ini. Dia katakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Apa maksudnya, saudara? Maksud Paulus di sini adalah ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi, sebenarnya dia berharap untuk datang kepada mereka. Dan kalau kita kembali ke ayat 25, 26, kita akan mendapati bahwa Paulus begitu yakin bahwa penahanannya itu sementara saja. Dia yakin bahwa dia mungkin akan dilepaskan dan dia dapat pergi lagi menziarahi jemaat-jemaat di Filipi. Dan dia mengatakan di ayat 27 ini, hendaklah hidupmu padanan dengan Injil Kristus, supaya apabila dia datang, dia lihat, kalau dia tidak datang, dia mendengar. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah tidak bergantung dengan keadaan ataupun suasana. Jadi orang Kristen yang benar-benar mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, mau hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, bukannya memandang kepada orang ataupun situasi yang terjadi, tetapi dia selalu mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau di sini Paulus mengatakan, kalau aku datang, kalau aku tidak datang, tidak kisah, bukan soal aku datang atau tidak datang, tapi saya mau kamu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat ini, bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Kita juga dipanggil supaya kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan karena pastornya melawat kita, bukan karena hari Minggu kita dapat hadir, tapi saudara, di dalam segala keadaan, apapun keadaannya, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu panggilan kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Dalam situasi pandemik kali ini, kita sudah terlalu lama tidak beribadah secara korporat, secara bersama di dalam gedung gereja. Tapi saudara, saya mau mendorong saudara dan saudari supaya tidak berputus asa, supaya tetap melakukan kewajiban ibadah kita. Kita melakukannya bukan karena kita rasa terpaksa, tapi lakukanlah karena Anda mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita sudah lama dan kita mulai sejuk, kita mulai merasa sepertinya tidak apa-apalah sekarang ini, ya. Sembayang tidak apa. Orang sudah PKP, ya. Tidak ada kebaktian dilakukan. Tapi saudara, saya ingin mencabar saudara. Kalau Anda di rumah, kalau Anda mendengar khotbah ini, berdoalah, bacalah firman Tuhan, dan hiduplah berpadanan dengan Injil. Bukan bergantung dengan orang, bukan bergantung dengan situasi, tapi tetap melakukannya karena Anda adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Jadi itu cabaran saya bagi Anda semua. Baiklah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan daripada ini adalah perjuangan kita, perjuangan iman kita. Poin yang kedua adalah tetap teguh berhadapan musuh iman. Apa yang saya maksudkan di sini? Kalau kita baca di ayat yang ke-28 dikatakan, apabila aku datang tidak mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi
kamu adalah tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Jadi Paulus mengatakan dengan tiada digentarkan sedikit oleh lawanmu. Siapa lawan yang dikatakan di sini, saudara? Apakah ini berbicara tentang musuh agama, ya, orang yang tidak suka agama Kristen, yang coba menghancurkan agama Kristen? Ya, kelihatannya itu seperti musuh, saudara. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan Paulus. Ya, kalau kita melihat di dalam Efesus, Paulus mengajarkan tentang peperangan rohani. Dia mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Apa yang dimaksudkan? Yaitu roh-roh jahat, roh iblis yang melawan Injil, ya, yang mau supaya orang percaya juga jatuh, lalai, dan lemah. Petrus mengatakan iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jadi begitu juga ini musuh iman kita. Walaupun ya mungkin daripada manusia, ya, yang melemahkan kita, ya, yang coba untuk membawa kita jauh daripada Tuhan, ya, tapi dia bukanlah musuh kita yang sebenarnya. Musuh sebenar kita tetap adalah kuasa kegelapan, ya. Tetapi di sini dalam konteks ini Paulus mengatakan maksudkan adalah orang-orang yang boleh menghancurkan, ya, yang boleh menyelerakkan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan Paulus mau mengatakan supaya mereka tetap teguh walaupun mereka harus menghadapi berbagai-bagai percobaan. Yang itu yang dikatakan musuh iman, ya, saudara. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita tetap teguh di dalam iman kita, bagaimana kita tidak gentar oleh lawan kita, oleh orang-orang yang mengolok-ngolok kita, oleh orang-orang yang coba untuk menjatuhkan. Bagaimana, saudara? Kalau kita melihat di ujung ayat yang ke-27 mengatakan, kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini berarti bahwa Paulus merujuk kepada orang-orang percaya, yaitu persekutuan orang percaya. Bagaimana kita dapat menghadapi, ya, perjuangan iman ini? Kita tidak dapat melakukannya seorang diri, saudaraku, ya, tapi kita dapat melakukannya apabila kita saling mendukung satu sama lain. Sekurang-kurangnya ada dua orang yang beriman, yang saling mendukung, maka kita akan bertahan, saudara. Ya, walaupun dalam situasi pandemik sekarang ini, kita tidak dapat beribadah bersama, kita tidak dapat pergi ke gereja, tetapi saudara, di dalam rumah saudara dan saudari, saya percaya disitulah orang-orang percaya. Suami istri yang percaya, berdoalah bersama dengan anak-anak Anda. Berjuanglah untuk iman Anda. Mungkin orang lain tidak melakukannya, tetapi Anda harus memilih untuk melakukannya. Jadi itu tanggung jawab kita, saudara. Jadi kita mau tetap teguh di dalam iman kita, supaya kita tidak gentar terhadap musuh, ya, terhadap lawan kita. Dan kita melihat kalau Paulus menulis dalam Roma pasal yang pertama ayat 16, dia mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya. Bukan saja orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, tapi bukan itu saja, menyelamatkan setiap orang percaya dalam Kristus. Jadi saudara, Injil ini adalah kekuatan Tuhan. Bagaimana kita tetap teguh berdiri adalah kita meletakkan Injil ini dalam kehidupan kita. Bacalah firman Tuhan, berdoalah setiap hari, dan bersekutulah, jumpalah orang-orang seiman, ya. Berbicaralah tentang firman Tuhan. Saling mendoronglah, saling mendoakanlah. Jika ada saudara yang memerlukan doa, berikan doa, berikan dorongan. Jadi itu cara kita tetap bertahan di dalam iman kita. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah bersedia untuk menderita bagi Kristus. Jadi dalam perjuangan iman kita, saudara,
kita harus bersedia untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-29 dikatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, jadi Paulus mengatakan kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Ya, banyak orang pikir menjadi orang Kristen ini hanya percaya kepada Yesus. Tetapi lebih daripada itu, saudara. Kita dipanggil untuk memikul salib. Yesus berkatakan, barang siapa mau menjadi murid dia, memikul salib. Memikul salib berarti, kalau di dalam zaman Yesus, orang yang memikul salib, bila orang melihat ada orang memikul salib, artinya adalah dia tahu orang itu sedang menderita, sedang menuju kepada kematian. Ya. Jadi menjadi orang Kristen juga adalah sebenarnya adalah untuk menderita bagi Kristus. Apa yang dimaksudkan, saudara? Mungkin kita hidup di zaman yang agak selesa, di dalam kerajaan yang aman, tapi saudara dan saudari, jika kita dipanggil, jika sesuatu terjadi yang mempertaruhkan iman kita, siapkah kita untuk menderita bagi Tuhan? Mungkin penderitaan kita suatu penderitaan yang lain, penderitaan tubuh, penderitaan yang pergumulan seharian yang kita alami. Jadi saudara, kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak menjamin apa-apa. Jadi hiduplah bagi Kristus. Siaplah untuk menderita bagi Tuhan. Memang risikonya ada, saudara, tapi mari kita melakukannya bersama. Dalam iman kita bersama. Dalam situasi yang sekarang ini, kita tidak tahu sampai bila, tapi bayangkan sekiranya terlalu lama kita tidak beribadah, dan akhirnya kita mau beribadah, dan tiba-tiba kita juga dihukum karena beribadah. Ya. Tapi apakah kita tetap mau beriman kepada Tuhan? Ya. Bukan maksud saya supaya kita melawan kerajaan, saudaraku, tetapi baiklah kita belajar untuk menaati firman Tuhan. Kita mau mengikuti Kristus, menjadikan Kristus sebagai teladan. Dan Paulus di sini juga menjadikan dirinya sebagai teladan. Dia mengatakan seperti mana dia telah menderita bagi Tuhan Yesus. Jadi itu yang dikatakan. Jadi penderitaan juga adalah sebuah karunia. Dan ia sebuah panggilan bagi setiap orang percaya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3 hingga 4, Paulus menulis kepada Timotius dengan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi Paulus mengajak Timotius ya untuk menderita bagi Kristus. Nah, pada zaman dia, ya pada waktu itu dia menderita oleh orang-orang yang tidak seiman, daripada orang-orang Yahudi yang mau menghancurkan dia, membinasakan Paulus. Dan juga kerajaan Roma pada waktu itu melihat bahwa Kristen satu ancaman bagi mereka. Ya. Dan Paulus mengatakan ikut menderita bagi Tuhan. Dan dia memberikan contoh seorang prajurit ataupun seorang askar yang sedang berada di medan perang. Ya. Dia mengatakan prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Maksudnya saudara, seorang askar yang sedang berjuang, dia tidak akan pikirkan hal-hal yang remeh. Ya, hal-hal yang kecil, yang sedang berlaku di rumah, yang sedang berlaku di tempat lain. Tetapi dia fokus untuk memperjuangkan imannya. Ya, begitu juga kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu di manakah keutamaan kita, saudara. Ya,
Sebenarnya hidup ini lebih besar daripada hal kehidupan kita yang sehari-harian. Ya, kita hidup sehari-harian, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Itu soal iman. Apakah kita masih memperjuangkan iman kita? Ya, jadi itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi saudara, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya ingin kita membuat refleksi ataupun renungan pribadi secara pribadi. Jadi kita boleh tanyakan kepada diri kita, bagaimana Anda menilai kehidupan rohani Anda sekarang semasa pandemik ini? Ya, selama berbulan-bulan tidak ada ibadah, bagaimana kehidupan rohani Anda? Apakah Anda tetap semakin bersemangat ataupun sudah semakin sejuk dan layu dan sudah tidak kisah? Sama ada mau berdoa tidak, sembahyang tidak kisah, sama saja. Kita sudah terbiasa dengan tidak beribadah lagi. Ada sesuatu yang tidak kena dalam kehidupan kita. Saya ingin mencabar kita supaya kita berdoa, supaya kita memuji Tuhan, supaya kita melakukan ibadah kita secara pribadi. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan, berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Dan soalan saya yang kedua adalah, apakah Anda masih berjuang dalam iman? Masihkah Anda hidup mau berpadanan dengan Injil dalam situasi sekarang? Maukah Anda tetap setia kepada Yesus Kristus? Dan maukah Anda tetap bersedia menghadapi berbagai ujian, cobaan, pergumulan yang ada? Kehidupan sekarang ada banyak pencobaan, ya. Di tempat lain orang berperang, di tempat lain orang saling menganiaya satu sama lain. Tempat kita mempunyai cabaran yang berbeza, tapi saudara, itu panggilan kita. Jadi renung-renungkan firman ini, dan saya harap firman ini dapat menegur kita, dapat meneguhkan kita, mengajar kita, dan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara dan saudari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami belajar pada hari ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan iman adalah juga sebuah perjuangan. Dan kami tahu Tuhan, kami mudah lemah dan layu. Dan apabila waktu berlalu dalam berbagai situasi, kadang-kadang kami juga merasa lemah dalam iman kami. Tapi Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan dalam apapun situasi, baik Paulus hadir atau tidak hadir, baik suasana apapun dalam kehidupan kami Tuhan, secara pribadi, bukan soal pendetanya, bukan soal siapapun hamba Tuhannya, tapi biarlah kami belajar untuk hidup berpadanan dengan Injil-Mu dimanapun kami berada. Apapun yang kami perbuat Tuhan, kami mau sentiasa ingat kepadamu, hidup takut akan Engkau, menghormati Engkau, memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau juga Tuhan mau berjuang, tetap teguh menghadapi musuh-musuh iman kami. Bukan melawan darah dan daging ya Bapa, tapi penguasa-penguasa yang coba menarik kami jauh daripada Engkau. Begitu juga Tuhan, kami juga mau belajar dan bersedia untuk menderita bagi Kristus. Apapun risikonya Tuhan, ajar kami. Supaya apapun pergumulan yang kami alami, kami tahu Tuhan, semuanya adalah perencanaan dan Engkau tahu apa di sebaliknya. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami, berkati semua yang mendengar, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih.